Beliau lulusan S1 dari Unhas, Universitas Hasanuddin, Makassar, dalam program studi Ilmu Politik. Kemudian melanjutkan S2 Ilmu Sosial di Universitas Erlangga dan meraih gelar doktornya di alma mater yang sama, yaitu Universitas Erlangga dalam bidang kajian sosiologi politik. Nah, rekan-rekan semua juga sudah membaca sekilas mungkin ya dalam tayangan PPT yang pada pembukaan Malu 2012 sudah dibahas, yakni saat ini materinya tentang kode etik penyelenggara pemilu. Baik, kepada Bapak Dr. Muhammad, Prof. Muhammad, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudari Mbak Cynthia Aulia, apa suara saya jelas? Jelas, Prof. Jelas ya? Oke, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan saya banggakan para pengasuh, mudir, pengelola madrasah pemilu nasional Malu 2022, Masya Allah, yang diadakan oleh Lingkar Studi Demokrasi dan Pemilu, seluruhnya, ketua, sekretaris, dan para pengurus. Yang saya hormati para peserta, saya menyatakan bahagia karena mendapat informasi dari staf saya bahwa di Madrasah Pemilu Nasional ini bergabung antara penyelenggara, teman-teman NGO, teman-teman lawyer, ya, teman-teman jurnalis, dan masyarakat. Sepertinya saya harus sampaikan secara jujur, baru kali ini saya menghadiri forum yang komplit unsur-unsur pemilunya. Biasanya saya bicara di komunitas penyelenggara saja, di komunitas partai politik saja, di komunitas akademisi atau mahasiswa saja. Kali ini beberapa di antara Anda saya kenal baik, dan apa yang saya sampaikan tadi, laporan dari staf saya, bahwa kelas kita ini ya adalah gabungan atau kumpulan dari teman-teman penyelenggara, teman-teman wartawan, profesional, dan lawyer. Maka izinkan saya untuk juga belajar pada Anda semua. Berharap madrasah kita ini, sekolah ini tidak satu arah. Ya, saya hanya diberi kehormatan untuk memantik diskusi, tapi akan sangat baik kalau kita banyak saling berbagi. Two way ya. Saya sangat simpatik dengan kata madrasah. Ya. Biasanya di partai politik itu kan sekolah kader. Kemudian di Bawaslu ada apa itu? Sekolah partisipasi pemilih gitu ada. Ini madrasah. Insya Allah mengingatkan saya ketika saya di bangku madrasah. Dan ini sangat kuat dasarnya untuk kita selalu belajar. Madrasah kan identik dengan belajar. Bukankah kita selalu diingatkan dengan sebuah hadis yang sangat populer dari Kanjeng Nabi, utlubul ilm, ya, minal mahdi ilal lahdi. Ya, menuntut ilmu itu dari buayan sampai dengan liang lahat. Berarti durasinya nggak ada stop. Hari ini kita belajar di kelas Malu, ya, dan temanya tentang kepemiluan, spesifik tentang etika. Saya sudah men-share kepada panitia materi saya
Apakah bisa ditampilkan? Bisa, Prof. Mohon Oh, tunggu. bisa. Oke. On proses ya. Baik. Jangan berterima kasih dulu. Bagian awal dulu. Oke, thank you. Kalau bisa di ini full ini tampilannya. Terima kasih. Kode etik penyelenggara pemilu. Semua profesi itu kalau mau langgeng dan terhormat, sebaiknya ada kode etiknya. Kode etik itu semacam ini, manual book. Bagaimana sebuah perangkat itu digunakan supaya tepat, selamat yang menggunakan, fungsi-fungsinya berlangsung dengan baik. Itu kode etik. Secara singkat, ya, kode etik itu menggambarkan bagaimana komitmen-komitmen moral, komitmen-komitmen integritas, komunitas yang ada di dalamnya dalam memahami, meneguhkan, menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kode itu pondasi. Kode etik itu pondasi. Kalau misalnya aturan-aturan hukum, teknis, dan seterusnya, itu rangka-rangkanya. Tapi pondasinya adalah kode etik. Mungkin sebagian besar dari kita ini tidak dari background ilmu teknik. Tapi semua kita secara sederhana dapat memahami kokohnya sebuah bangunan itu akan sangat ditentukan pertama dan utama oleh pondasi yang dibuat. Kalau pondasinya mantap, kira-kira kalau angin-angin kencang yang tidak terlalu berpotensi tsunami, insya Allah bangunan itu tidak ngapa-ngapain. Paling ada retak-retak sedikit, diperbaiki, kokoh lagi. Sebaliknya kalau pondasinya lemah, anginnya biasa saja, bangunan itu roboh. Adinda Cynthia, berapa menit buat saya sebagai pengantar? 20 menit, Prof. Sorry? 15-20 menit, Prof. Oke. Kalau 5 menit sebelum berakhir, jangan ragu untuk mengingatkan saya. Ya, oke. Nah, oleh karena itu, etika itu pondasi. Kalau pondasi kita kuat, bagaimanapun improvisasi atau bentuk bangunan di atasnya itu mudah kita atur. Ya, Anda mau bentuk berapa lantai, itu tergantung pondasinya. 2 lantai, 3 lantai, bahkan 100 lantai. Ya, itu tergantung pondasinya. Pondasinya dulu yang dibangun. Itulah etika. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, selain hal-hal peserta, ya, kemudian birokrasi, teman-teman jurnalis, aturan, pondasinya penyelenggaraan pemilu adalah kode etik penyelenggara itu pemilu sendiri. Itu pondasinya. Ya. KPU, Bawaslu, dan DKPP di semua tingkatan adalah pondasi berdiri tegaknya, ya, berkualitasnya, berintegritasnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan terutama 2024 besok. Saudara-saudara, hari ini kita sudah melihat di media kita bagaimana elit-elit partai sudah melakukan koalisi. Hati-hati teman-teman KPU, di saat-saat seperti ini, di saat argo tahapan sudah jalan, maka sensor kode etik saudara harus lebih bagus. Ya. Andaikan mobil kendaraan servis berkala, jangan lupa akinya. Akinya adalah kode etik. Hati-hati, 14 Juni kemarin sudah ditok oleh KPU sebagai tahapan, dan kita sudah lihat bagaimana panggung politik kita, para elit kita sudah saling ketemu. Hati-hati wahai sahabat-sahabat penyelenggara, Anda adalah bagian yang harus menjaga kepercayaan publik. Ya. Istilah saya, Anda senyum saja itu harus dijaga senyum Anda tuh. Senyum Anda kepada partai X itu harus sama ukurannya, sama tulusnya, sama merekahnya dengan partai Y. Jangan karena partai petahana, ya, Anda punya kepentingan, Anda sangat dekat, friendly saudara itu berbeda. Ini kadang-kadang tidak disadari. Oke. Concern kode etik, wahai peserta yang saya hormati seluruhnya, itu bukan hanya pada benar salah, ya, bukan hanya benar salah,
Tapi jauh lebih penting konsen kode etik itu pada patut atau tidak patut. Begitu. Kalau benar salah itu lebih dominan domainnya hukum. Misalnya di peradilan, Anda terbukti bersalah melanggar pasal sekian, didenda sekian, hukumannya sekian. Itu menghukum, ya, memberikan efek jera, ya, menyampaikan pesan kepada yang lain bahwa Anda harus hati-hati, jangan melanggar. Tetapi kalau etika, concern-nya tidak hanya pada penegakan hukum, law enforcement, tapi juga pada fungsi membina atau mengedukasi. Ya. Mengedukasi kita penyelenggara pemilu bahwa harapan publik itu terlalu besar, terlalu baik, terlalu mulia kepada Anda, wahai wasit pemilu, untuk mengawal proses dan hasil pemilu ini berintegritas. Makanya kalau kita lihat diagram ini, paling bawah adalah sistem etika penyelenggara pemilu. Itu yang dibangun oleh DKPP hari ini. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya berhenti dulu di singkatan DKPP. Saya harus mengulangi di sini karena ada beberapa di antara kita yang masih keliru menyebut DKPP. DKPP, sorry, jangan balik. Tetap di slide pertama, maaf. Mesti ada di antara kita yang keliru menyebut DKPP. DKPP itu singkatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya. Bukan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Ya, hati-hati ya, mohon maaf. Dua huruf di belakang penyelenggara itu maknanya sangat luar biasa. Simplikasinya sangat luar biasa. Jadi dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, kewenangan DKPP itu sangat limitatif. Yaitu hanya menilai dan menegakkan kode etik penyelenggara, bukan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu. Ya, serta DKPP dalam perspektif aturan-aturan penegakan kode etik. Kita akan bangun sistem etika penyelenggara pemilu. Seperti apa sih yang dimaksud dengan netral itu? Misalnya nilai etik netral. Apa bentuk perilakunya orang yang dikatakan netral? Saya sudah sampaikan tadi bahwa Anda, di pikiran Anda saja jangan sampai ada pandangan yang mengatakan, wah, saya dipilih oleh partai yang ada di parlemen. Ya. Misalnya, ini contoh saya, contoh. Teman-teman KPU Bawaslu dan di KPU dan Bawaslu kemarin diseleksi oleh DPR. Itu kan besok di 2022 tidak semua partai yang bertarung kalau lolos verifikasi itu bagiannya melakukan seleksi kemarin. Nah, saya ingatkan agak pagi kepada KPU Bawaslu, hati-hati. Jangan karena partai itu tidak menjadi bagian yang menyeleksi Anda sehingga Anda terpilih sebagai anggota KPU Bawaslu, lalu Anda perlakukan tidak sama dengan partai petahana. Partai yang telah memproses atau menyeleksi Anda sebagai anggota KPU Bawaslu dan seterusnya, ya. Jadi sistem etika yang kita mau bangun sehingga siapapun juga yang bertugas di lembaga penyelenggara ini tahu sistem dan nilai etika itu. Ya, sekali lagi concern etika itu tidak hanya benar salah tapi patut atau tidak patut. Ya. Kalau sistem hukum kita sifatnya kan menghukum. Ya, membuat orang efek jera. Biasanya menghukum badan di penjara, dihukum A, dihukum B. Tetapi kalau hukuman etika itu tidak menghukum badan, tetapi memberikan hukum sosial, efek sosial, nama baik seseorang. Ya, Anda bisa bayangkan kalau misalnya ada penyelenggara pemilu itu diberhentikan oleh DKPP, itu bukan hanya nama baik personalnya saja yang bersoal. Bisa jadi keluarganya ikut terganggu nama baiknya, komunitasnya, kampusnya, masyarakatnya, dan seterusnya. Itu artinya Anda menjaga tidak hanya nama baik Anda, tapi juga nama komunitas Anda. Sekali lagi, sistem etika penyelenggara yang kita bangun. Nah, tujuannya apa? Supaya menghadirkan pemilu berintegritas. Sederhananya pemilu berintegritas itu bahwa pemilu itu dan pemilihan besok 2024 dilaksanakan dalam komitmen law enforcement. Menegakkan aturan secara clear and clean. Pasal A mengatakan B,
pasal A mengatakan merah, maka tidak ada pilihan. KPU, Bawaslu, dan seluruh peserta pemilu harus tegak lurus pada aturan itu. Ya. Kekuatan penghargaan kita terhadap hukum itu termasuk etika. Saya ulangi ya kalimat saya. Penghargaan kita terhadap tegaknya hukum pemilu itu termasuk etika. Ya, semakin Anda taat hukum, maka semakin berpotensi Anda tidak bersoal secara etik. Ya, semakin Anda tegak lurus menjalankan aturan-aturan pemilu, undang-undang, PKPU, peraturan Bawaslu, peraturan pemerintah yang lain, maka semakin berpotensi Anda untuk tidak melanggar hukum. Catatan DKPP sampai hari ini, ternyata keterampilan atau profesionalisme kita untuk menegakkan aturan pemilu itu belum cukup. Alhamdulillah, kita bisa mencetak orang-orang yang ahli tata kelola pemilu. Profesor, doktor, master, sarjana, atau non-sarjana. Orang-orang yang bisa, punya pengalaman, punya pengetahuan tentang bagaimana mengelola pemilu yang baik, yang profesional. Tapi sayangnya, data putusan DKPP mengkonfirmasi bahwa kalau hanya mengandalkan profesionalisme tanpa dikuatkan dengan komitmen integritas, justru keterampilannya dalam tata kelola pemilu itu digunakan untuk sesuatu yang negatif. Untuk merubah rekapitulasi, untuk mengatur supaya kampanye itu memihak partai tertentu, untuk mendiamkan praktek-praktek kecurangan. Karena dia tahu celahnya di mana dia bisa selamat dari aturan hukum. Itu ada oknum-oknum seperti itu. Nah, tapi yang kita harapkan yang dibangun oleh DKPP bukan hanya orang yang ahli tata kelola pemilu, profesional, tapi juga ahli tata kelola perilaku pemilu. Saya mau berhenti dulu di slide yang kedua, yang pertama ini, pemilu berintegritas. Anda tentu sebagian dari Anda, khususnya sahabat-sahabat saya yang laki-laki, senang sepak bola. Nah, ini kita kedatangan tamu ya, siapa itu? Ronaldinho ya. Menarik juga tuh, saya juga senang sepak bola. Anda perhatikan, kalau ada satu pertandingan, skala apapun juga, skala lokal, nasional, regional, bahkan pertandingan internasional. Kalau wasitnya fair, wasitnya menerapkan prinsip free and fair ya, dalam aturan-aturan persepak bolaan, maka yang kalah itu tidak melakukan protes. Dia meninggalkan lapangan dengan senang, dengan gembira bahkan. Mungkin cipika-cipiki, mungkin bertukar kostum kan, kita lihat tuh habis pertandingan antara pasangan A, kesebelasan A dan B, pelukan, cipika-cipiki, kostumnya ditukar. Loh kok bisa begitu padahal dia kalah? Ya, padahal pertandingan itu tidak memenangkan dia. Kenapa dia gembira meninggalkan lapangan? Karena dia merasakan, dia menikmati, dia mendapatkan kepemimpinan wasit yang fair. Sehingga bagi dia tidak ada celah untuk menggugat hasil pertandingan. Wasitnya fair kok. Yang melanggar diberi sanksi, sanksinya sesuai kadar pelanggarannya. Pelanggaran ringan dengan sempritan, pelanggaran menengah dengan kartu kuning, pelanggaran berat dengan kartu merah. Dia menikmati, dia merasakan hadirnya kepemimpinan wasit, strong leader dari wasit yang menerapkan aturan secara tegak lurus, secara tegas. Sehingga dia kalah tapi dia senyum meninggalkan lapangan. Itu biasa kita lihat kan di pertandingan-pertandingan internasional atau mungkin pertandingan nasional. Tetapi sebaliknya, kalau ada kesebelasan A dan B, yang A kalah mungkin selisih satu bola, tapi ketahuan sekali satu bola itu lahir dari kepemimpinan wasit yang memihak. Ya, dari gestur wasit, dari keputusan wasit, dia memihak. Maka yang kalah ini, walaupun selisihnya satu bola, itu tidak bisa menerima. Kesebelasan yang kalah kadang mengejar wasit, memukul wasit, penonton ikut ribut, tengkar, bahkan pertengkaran di lapangan sampai keluar antar pemain, antar pendukung. Gara-gara satu bola, karena kesebelasan yang kalah, itu merasakan hadirnya kepemimpinan wasit yang tidak netral. Nah, dalam konteks pemilu begitu juga, pemilu berintegritas. Kalau KPU, Bawaslu, dan DKPP bisa memastikan proses dan hasil pemilu kita
dikelola secara profesional dan secara berintegritas, saya yakin 9 hakim Mahkamah Konstitusi lebih banyak nganggurnya. Saya yakin itu. Maka hasil-hasil pemilu dan pemilihan banyak diterima. Ya, daripada kemudian kita lihat hari ini hampir sebagian besar, terutama hasil pemilihan kepala daerah, itu berakhir di tangan 9 hakim masuk ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, Anda senang atau tidak senang, bupati Anda misalnya atau gubernur di wilayah Anda dalam sebuah pemilihan kepala daerah, kalau ternyata harus berakhir di sengketa hasil Mahkamah Konstitusi, yang menentukan gubernur Anda, yang menentukan bupati kita itu bukan daftar pemilih tetap yang ada di provinsi itu. Ya, bukan pemilih yang ada di kabupaten kota itu. Tetapi yang menentukan bupati, gubernur adalah 9 hakim saja. Karena kewenangan undang-undang begitu. Kewenangan undang-undang dasar. Kita yang sudah mayoritas memilih paslon A atau mayoritas memilih paslon B, kalau berselisih di Mahkamah Konstitusi, maka yang menentukan gubernur kita, suara kita menjadi tidak bernilai semua. Ini by law. Karena 9 hakim ini diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar untuk menentukan hasil perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Begitu ya. Jadi pertanyaan menggelitik saya dan pertanyaan menggugat saya kepada Anda semua, wahai calon pemilih atau penyelenggara pemilu atau masyarakat, maukah, senangkah Anda, ridhokah Anda, gubernur Anda, bupati Anda ditentukan oleh hanya 9 hakim Mahkamah Konstitusi dan mengabaikan jutaan atau ratusan ribu daftar pemilih tetap yang ada di wilayah Anda? Kalau pemilu itu berintegritas, maka hasil pemilu itu bermartabat, diterima, tidak ada gugatan. Kepala daerah yang terpilih, anggota DPR yang terpilih, presiden yang terpilih, itu bisa mengelola pemerintahan dan pembangunan dengan efektif. Tidak didemo, tidak dimosi tidak percaya, tidak diganggu, tidak dikritik terlalu ekstrim, karena hasil pemilunya fair. Ya, saya mau kasih contoh Anda pemilu Amerika. Ya, ini dari bacaan yang saya lihat perkembangan. 2 kali Obama menjadi presiden itu nyaris tidak ada gugatan. Barack Obama, 2 periode kan? Dia seorang kulit hitam yang notabene, ya tentu kita tahu Amerika kulit hitam ini tidak terlalu berperan pada waktu itu sebelum Obama. Tapi Obama bisa meyakinkan publik Amerika, bisa meyakinkan pemilih Amerika bahwa saya adalah pilihan tepat buat Anda. Dan saya mau mengikuti kompetisi Pilpres Amerika ini dengan fair. Bersesuaian dengan KPU Amerika yang melaksanakan pemilu dengan fair. Akhirnya Obama 2 kali periode presiden nyaris tidak ada persoalan-persoalan serius. Ya. Anda perhatikan terakhir ketika Donald Trump di periode kedua, ya, dia menggugat, bahkan cenderung mau mengerahkan orang untuk menduduki Gedung Putih, menganggap pemilu ini curang, menganggap pemilunya tidak fair. Karena memang by fakta ada ada fakta penyelenggara pemilu di Amerika di periode kedua Obama itu memang tidak fair. Tidak semuanya tidak fair. Ya. Sehingga Trump merasa hak saya diambil. Ya, walaupun kemudian Mahkamah Konstitusi Amerika mengatakan ya tetap Biden sebagai presiden, ya. Tapi ada yang cantik dari seorang Joe Biden. Ketika dia terpilih, ya, dan pidato kemenangan, ya, biasanya victory speech setelah dia dilantik. Coba perhatikan kalimatnya. Semoga capres besok 2024 ini bisa mengutip ini. Bukan hanya mengutip, tapi melaksanakan. Biden, saya ikuti betul pidato kemenangannya. Dia mengatakan begini. Wahai engkau pemilih Amerika yang kemarin tidak memilih saya, don't worry. Saya adalah presiden Anda sekarang. Siapapun Anda pilih atau saya tidak kemarin di pemilu Amerika, tapi hari ini
saya siap untuk menjalankan atau untuk memperjuangkan kepentingan Anda, termasuk kepada Anda yang tidak memilih saya kemarin. Cakep. Gak ada ribut. Biden menyapa begitu loh. Nah, ya semoga besok kita punya calon gubernur, calon presiden juga seperti itu. Jadi hasilnya adalah pemilu itu bermartabat. Kalau pemilu itu bermartabat, ya, maka pemimpin yang terpilih bisa melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dengan efektif dan efisien. Sebaliknya kalau tidak, Anda lihat siapa ini peradi hadiah Nobel yang perempuan di Myanmar kalau tidak salah. Itu kan pemenang pemilu. Siapa namanya? Perari hadiah Nobel, saya lupa namanya ini. Seorang perempuan yang itu memenangkan pemilu, tetapi terjadi di gejolak. Bahkan militer mengambil alih karena dianggap pemilunya curang. Aung San Suu Kyi, ya, itu dia kemudian menjadi tahanan sekarang, ya, padahal pemenang pemilu. Tapi ada fakta yang didapatkan oleh militer setempat, pemilunya curang. Dia pakai politik uang, lalu dia ditangkap, pemilu dinyatakan batal dan seterusnya. Kita tidak berharap seperti itu, ya. Next. Slide berikutnya. Demokrasi yang diawali dari pemilu harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Begitu memang. Kalau kita kan sudah mengklaim negara kita negara demokrasi. Nah, ciri negara demokrasi itu adalah melaksanakan seleksi pemimpin melalui proses pemilu. Pemimpin eksekutif, anggota DPR, DPD, ya, pemimpin eksekutif, presiden, kepala daerah melalui pemilu. Ya. Kalau pemilunya fair tadi, pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang berintegritas. Bukan yang pemimpin dilantik 1 bulan OTT KPK. Bukan gubernur yang dilantik 6 bulan OTT ke KPK. Bukan menteri yang dilantik 1 semester tersangka kejaksaan. Seperti hari ini di Indonesia. Ada gubernur yang 6 bulan jadi gubernur OTT KPK. Menteri apalagi, ya. Ya kita prihatin, ya. Di era Pak Jokowi berapa menteri yang menjadi tersangka KPK, tersangka kejaksaan, dirjen eselon 1, kepala dinas kalau di daerah. Tidak salah kalau kita mengecek bagaimana pemilunya kemarin. Bagaimana dia memenangkan kompetisi. Bisa jadi dia menang dengan cara-cara tidak terhormat. Ya, 1-2 kasus, ya, kepala daerah yang OTT KPK. Itu ternyata modus dia melakukan korupsi karena ingin bayar utang kepada orang yang sudah menalangi biaya politiknya kemarin. Nah, ini bukan rahasia lagi, ini panggung politik kita hari ini, ya. Dia tertangkap KPK. Ketika ditanya, "Kenapa Anda menerima hadiah gratifikasi?" Ya, dia tidak jawab secara jujur bahwa saya mau balas jasa kepada si X yang sudah menomboki biaya politik saya kemarin. Tetapi sang pemberi itu ditanya, "Kenapa Anda memberikan sesuatu kepada gubernur, kepada bupati, kepada menteri?" Dia bilang, "Ya, saya akan dapat proyek ini sebagai balas jasa gitu loh. Karena saya sudah membantu dia di pemilihan kemarin." Transaksional, ya. Tugas kita semua, wahai masyarakat pemilu, ini komunitas kita orang-orang cerdas di sini, apapun profesi Anda, ayo kita mendorong supaya calon pemimpin yang hadir ini kita baca dulu track recordnya. Ya. Saya punya pertanyaan kritis, tentu tidak harus dijawab saat ini. Seberapa banyak dari kita membaca visi misi calon, program calon gubernur kah, calon presiden, ya, calon anggota legislatif. Seberapa banyak kita baca visi misinya baru kita menentukan pilihan di TPS? Ayo jawab sendiri deh. Saya khawatir kita tidak baca lagi tuh visi misinya, baru kita memilih calon kita. Ya, hanya sedikit. Saya punya penelitian mandiri terbatas, hanya sedikit dari pemilih Indonesia, baik di pemilu nasional maupun pemilu kepala daerah, yang membaca visi misi calon sebelum menentukan pilihan di TPS. Semoga kita termasuk yang sedikit itu, dan harus terus supaya menjadi banyak pemilih rasional yang membaca visi misi calon sebelum menentukan pilihan di TPS. Ingat, pemilu 55.
Rumusnya pemilu 55, ya, yang disebut sebagian pengamat pemilu demokratis. 5 menit di TPS menentukan 5 tahun nasib kita. Saya ulangi, ingat pemilu 55. 5 menit kita di TPS, ya, itu menentukan 5 tahun nasib kita. Pemilu yang berintegritas diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas. Nah, itu tadi. Wahai KPU, teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu, teman-teman tim pemeriksa daerah DKPP, di kantong Anda ada kewenangan yang sangat mulia yang diberikan oleh rakyat melalui undang-undang. Ada sempritan, ada kartu kuning, ada kartu merah, ada regulasi, ada sanksi. Kelolalah dengan baik. Kelolalah dengan benar. Kelolalah dengan penuh integritas. Sehingga hasilnya itu bisa diterima oleh masyarakat. Bukankah core bisnis penyelenggara itu, ya, concern yang kita kelola ini adalah public trust. Public trust. KPU, Bawaslu, DKPP ini kan mengelola public trust, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik itu bagus, maka proses dan hasil pemilu itu pasti diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, kalau public trust itu bersoal, maka apa yang kita kelola itu selalu dibawa curiga oleh masyarakat. Selalu curiga masyarakat bahwa Anda ini curang. Anda ini tidak netral. Karena saya tidak percaya dengan Anda. Karena bersoalnya public trust. Untuk poin ini, saya mengingatkan diri saya dan teman-teman. Ingat, core bisnis penyelenggara pemilu adalah merawat public trust. Kepercayaan publik Indonesia atas sebuah proses dan hasil pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Next. Ini besok 2024 kita akan punya pengalaman pertama pemilu serentak nasional, ya. Di tahun yang sama kita akan melaksanakan pemilihan pemimpin nasional, pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, provinsi, kabupaten, kota di 14 Februari. Kemudian di November nanti kita akan memilih kepala daerah. Paling tidak 5 hal ini, regulasi yang jelas dan tegas. Hari ini KPU regulasi tentang jadwal tahapan program sudah ditetapkan. Sekarang dalam rangka persiapan pendaftaran parpol. Saudara-saudara, para peserta yang saya muliakan, kalau regulasinya jelas dan tegas, itu menutup peluang orang berbeda tafsir. Ya kan? Karena sifat regulasi itu harusnya black and white. No gray area. Itu ciri regulasi yang baik. Harus hitam putih. Tidak boleh ada wilayah abu-abu dari sebuah regulasi. Kalau regulasi itu banyak gray areanya, maka membuka peluang, membuka celah, membuka kesempatan hadirnya tafsir-tafsir yang berbeda di antara para pihak. Ini bom waktu. Kalau orang sudah menafsir beda-beda atas pasal yang sama, this is bom waktu. Itu adalah bom waktu. Maka tugas KPU sebagai penyiap regulasi teknis dan Bawaslu penyiap regulasi pengawasan harus memastikan bahwa PKPU yang saudara-saudara susun itu tidak lagi multitafsir, tidak lagi tumpang tindih, tidak lagi mengandung kekosongan hukum dan dapat dilaksanakan. 4 yang saya sebut terakhir itu adalah ciri hukum yang baik, ciri regulasi yang baik. Tidak multitafsir, tidak tumpang tindih, tidak ada kekosongan hukum, dan dapat dilaksanakan. Ayo gunakan frame itu untuk menyusun peraturan KPU, peraturan Bawaslu. Saya sebut bom waktu, karena kalau antara KPU dan Bawaslu serta penyelenggara peserta pemilu dan masyarakat tidak sama pemahaman regulasinya, maka masing-masing akan menyikapi sesuai dengan apa yang dipahami. Problem kan? Itu mengancam kepastian hukum. Apalagi saya ingin memesankan sebagai bagian dari DKPP, sebelum regulasi itu disampaikan ke publik, mohon KPU dan Bawaslu itu selesai setengah kamar dulu. Silakan Anda berdebat dulu.
Pasal 1 mantan terpidana. KPU dan Bawaslu harus clear pemahamannya dulu. Clear and clean pemahamannya dulu tentang mantan terpidana. Baru pemahaman yang clear and clean antara KPU dan Bawaslu itu disampaikan kepada publik. Jangan KPU Bawaslu belum sepakat, belum sependapat, lalu publik diajak berdiskusi. Problem kan? Seperti pengalaman kita beberapa waktu yang lalu. Ya, mantan terpidana. Menurut KPU mantan terpidana itu adalah X, menurut Bawaslu mantan terpidana adalah Y. Ini bagaimana nih? Antara KPU dan Bawaslu tidak satu bahasa, tidak satu pemahaman, tidak satu pandangan hukum. Peserta pemilu yang taat aturan ini juga. Ayo, kalau di sini ada calon anggota legislatif, calon kepala daerah, atau calon tim sukses, kita sudah punya regulasi. Alhamdulillah Undang-Undang 7 2017 dalam bacaan pendek saya itu cukup hampir sempurna mengatur pengaturan-pengaturan teknis tentang pemilu. Hampir sempurna. Kalaulah ada bagian-bagian yang belum sempurna, itu diturunkan nanti sebagaimana mandat distribusi kepada KPU Bawaslu dalam menyusun peraturan teknis. Ayo teman-teman parpol, Anda adalah pilar demokrasi. Ayo kita sama-sama memastikan peserta pemilu ini, legislatif dan eksekutif adalah orang-orang yang taat aturan. Saya sebenarnya nggak ragu kok dengan komitmen partai. Rata-rata teman-teman partai yang saya ajak diskusi, dia bilang, Prof. Muhammad, kita kepengen supaya KPU itu tegak lurus sama aturan saja. Dia netral saja. Kita tidak mau dibantu kok untuk sesuatu yang curang. Nggak ada itu partai politik yang saya dengar berpikir saja untuk curang. Tapi selalu menagih dan menantang, kadang-kadang meragukan komitmen netralitas penyelenggara. Jadi teman-teman parpol itu yang sepanjang yang saya ajak diskusi, kita nggak minta kok dibantu tambahin suara, nggak diminta melindungi kecurangan, tapi kita minta supaya KPU dan Bawaslu sebagai wasit pemilu itu tegak lurus pada aturan. Fair saja. Yang ketiga, pemilihan cerdas dan partisipatif. Ayo, apakah yang saya maksud tadi sebagian besar sudah membaca visi misi sebelum nyoblos? Tugas kita bersama. Ya, tugas madrasah ini juga, sekolah ini ya, untuk bagaimana menghadirkan pendidikan politik yang baik. Yang keempat, birokrasi netral. Ini birokrasi besok ini ya karena masih memilih kan, ASN kan masih memilih, beda dengan TNI Polri. TNI Polri tidak memilih lagi. Kalau ASN masih memilih. Nah, karena masih memilih, ada potensi birokrasi itu diseret-seret. Ya, biasa kita kenal terutama di pilkada, habis pilkada terpilih bupati, ada dinas mata air, ada dinas air mata. Ada balas jasa, ada balas budi, balas dendam, macam-macam ya. Itu kadang-kadang di daerah itu terlalu keras yang seperti itu. Yang terakhir, penyelenggara yang kompeten dan berintegritas. Oke, itu yang saya sampaikan tadi. Ini masih ada beberapa slide. Sepertinya waktu saya sudah selesai. Silakan, saya sudah sampaikan kepada panitia untuk slide-slide yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan, ada diskusi, dengan senang hati DKPP atau saya akan membuka diri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, tadi dari Prof masih ada waktu. Jika ingin melanjutkan ininya slide-nya, penjelasan slide-nya. Karena kita sampai jam 11, Prof. Ya. Bagaimana baiknya? Kita diskusi aja. Kita diskusi lebih banyak ya. Siapa tahu kalau slide ini kan bisa Anda baca setelah jam ini atau besok. Ya, kalau diskusi mungkin ada hal-hal yang belum tercantum di slide ini. Ya ini kan masih slide saya ini sepertinya sudah Anda pahami juga sih. Jadi kalau menurut saya kita isi dengan diskusi lebih banyak. Terima kasih. Baik, Prof. Demikian tadi pengantar dari Prof. Muhammad selaku Ketua DKPP RI. Mungkin sebelum kita ke tanya jawab atau tek-tok antara kita semua di forum ini, sebelumnya akan ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Direktur LSDP. Saya biasa panggilnya Kakak. Silakan Kak Ulumuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dinda moderator yang cantik. Yang terhormat para narsum yaitu Profesor Dr. Muhammad MSI, kemudian seluruh peserta Malu Madrasah Pemilu 2022. Pertama izinkan Prof saya mengenalkan diri. Kami dari LSDP, Lingkar Studi Demokrasi dan Pemilu adalah organisasi kajian mengenai demokrasi dan kepemiluan di Indonesia, berangkat dari suatu kegelisahan teman-teman mengenai dunia perpolitikan, utamanya soal rekrutmen kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun daerah, dan juga beberapa kualitas ya SDM penyelenggara. Karena ini menentukan. Ada salah satu politisi Amerika itu, saya lupa, dia menyebutkan bahwa yang menentukan pemimpin itu bukan pemilih, tapi si penyelenggaraan. Pertama, memang ini adalah program di tahun pertama, Prof, namanya Madrasah Pemilu, ya biasa disingkat Malu. Jadi Malu ini memang harus berjalan, kalau nggak berjalan bukan malu nanti, malu-maluin. Jadi program Malu ini adalah program pertama, program peningkatan kapasitas baik di kami secara kelembagaan maupun seluruh Indonesia ya, baik di penyelenggara, LSM, wartawan, mahasiswa, dan lain sebagainya yang berminat. Dan ini adalah angkatan pertama, Prof. Jadi di program Malu ini ada 14 materi, mulai dari bicara Bawaslu RI, KPU RI, begitupun DKPP, dan juga NGO yang lain, seperti Perludem, dan lain sebagainya. Langsung saja ke perihal diskusi. Pertama memang berbicara soal etik ini kan berbicara soal kepantasan, khususnya di penyelenggara. Kita sebagai KPU pantasnya seperti apa, kita sebagai Bawaslu pantasnya seperti apa. Kepantasan ini yang kemudian menentukan nilai integritas kita dalam berdemokrasi. Sejauh ini, Prof, penyelenggara itu kan tidak melulu dituntut untuk netral, tapi harus terlihat netral. Profesionalisme di penyelenggara ini tentu sangat perlu ditekankan. Saya misal sederhana, misalnya baik penyelenggara maupun peserta itu ada ikatan di luar kerja. Misal si penyelenggara sedang hajatan, mengundang peserta atau sebaliknya gitu. Nah itu kan secara emosional kekeluargaan mungkin ada tidak apa-apalah. Tapi kan secara pekerjaan, apalagi di musim-musim pemilu, dia itu prinsipnya netral, tapi dengan tindakan seperti itu kan menjadi terlihat tidak netral. Atau misalnya kasus di Ketua KPU RI waktu Pak Arief Budiman itu, Prof. Nah itu pengen tahu tuh kita ceritanya seperti apa sehingga beliau bisa digeser menjadi ketua ya. Bukan soal ininya, tapi kita soal pengen mengetahui studinya, batasan-batasan mengenai nilai etik dari penyelenggara pemilu itu sendiri gitu. Saya kira itu aja dulu, Prof, menjadi pengantar diskusi kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof Muhammad atas kesediaannya memberikan wejangan, memberikan vitamin pengetahuan untuk kita semua. Lebihnya nanti kita saling tanya jawab aja dengan teman-teman peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bisa lanjut. Mungkin ini saya izin untuk membacakan dulu ya, Prof, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Sambil rekan-rekan sekalian boleh mempersiapkan pertanyaan jika ingin disampaikan langsung kepada Prof Muhammad ya. Nah, ini dari Muhammad apa ini? Syahrul. Izin bertanya, Prof, bagaimana pendapat Bapak tentang proses seleksi penyelenggara pemilu di Indonesia? Karena penyimpangan penyelenggaraan kepemiluan rentan terjadi masih dalam tahapan penjaringan timsel. Jadi di timselnya sendiri ini sudah ada masalah rentan, katanya Prof, yang notabene orang-orang yang dipersiapkan oleh calon penyelenggara pemilu. Kemudian akhirnya timsel penyelenggara pemilu menjadi subjektif dan transaksional dalam menyeleksi penyelenggara pemilu. Terima kasih. Mau dijawab dulu, Prof? Ya, Adinda, ya, saya jawab. Soalnya saya kalau pertanyaannya banyak, saya khawatir nggak fokus. Jadi satu-satu ada saya respon. Pertama dari Adinda Direktur Ulum, ya, Ustadz Ulum, Masya Allah.
Ya, Prof. yang muda yang cerdas ya. Itu Rasulullah itu sangat mendorong supaya orang-orang muda ini banyak mengambil peran lah. Pada masa Rasulullah kan ada khalifah keempat tuh Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasulullah banyak membanggakan orang muda yang cerdas. Bukan berarti kalau sudah tua baru cerdas nggak dibanggakan Nabi, enggak. Tapi kalau dia muda dan cerdas itu punya nilai plus ya. Nah, kalau tadi ada pertanyaan Adinda Ulum ya mengenai Ketua KPU. Nah, itu silahkan dibaca lengkap deh pertimbangan putusan DKPP. Itu ada itu. Kenapa dia sampai pada putusan diberhentikan sebagai Ketua KPU. Saya yakin kalau Adinda baca dari huruf A putusan itu dan itu sudah bisa diakses publik sampai Z, saya tidak perlu menjawab. Jawabannya ada di situ ya. Jadi ayo baca supaya antum juga bisa mengunjungi website DKPP. Yang kedua, pertanyaan dari siapa tadi? Seleksi. Seleksi itu kan pintu pertama. Kalau menggunakan pendekatan teori sistem dari David Easton, teori klasik tentang sistem, input, proses, output, konversi, ya konversi atau output. Kalau inputnya baik, maka mesinnya tidak terlalu bekerja keras untuk menghasilkan output yang baik. Nah, itu yang memproses adalah tim sel. Saya setuju. Makanya KPU Bawaslu dalam mandat undang-undang harus mencari figur tim sel itu yang mirip-mirip figur penyelenggara pemilu. Bukan terlibat partai politik. Ya, kalau bisa tidak pernah menjadi tim sukses 5 tahun terakhir. Itu harus dipastikan. Karena kalau tim selnya bagian dari gubernur, ya, atau titipan dari bupati, wah repot itu. Ya, kadang-kadang pansel itu kan kalau SK-nya namanya sudah beredar di publik, pansel seleksi Bawaslu Provinsi Y. Wah itu sudah mulai dapat telepon dari gubernur atau dari organisasinya. Jangan, wah selamat ya Anda jadi pansel. Kalimat pengantarnya bagus, selamat. Habis itu titip ya kader kita. Titip ya alumni sekolah malu misalnya. Contoh enggak itu. Begitu modelnya pansel digoda itu. Wah kita pernah sama-sama tuh di madrasah sekolah malu tuh angkatan begini, masa saya lupa? Waduh, saya mau ikut seleksi nih, jangan sampai lupa nama saya. Nah, kadang-kadang irama-irama begitu, nada-nada begitu menggoda tim sel ya. Tapi saya yakin alumni malu ini orang-orang yang bisa jaga integritas lah. Tidak mungkin kita menghindari interaksi. Seperti Adinda Direktur tadi mengatakan, Adinda Ulu mengatakan, kalau ada hajatan, ya silakan aja. Sepanjang Anda harus jaga diri. Interaksi Anda. Ya. Nah sekarang tahapan sudah jalan nih. Kalau di era saya ketua Bawaslu, ya ini bukan cerita-cerita masa lalu ya. Itu kalau tahapan masuk, saya buat edaran. Seluruh pengawas pemilu dari pusat sampai ke desa tidak boleh mengunjungi warung kopi. Pada saat tahapan pemilu sudah jalan. Nggak boleh ke warkop. Ada yang protes anak buah saya. Biasalah namanya diskusi. Dia bilang, Pak Ketua, apa alasannya Bapak melarang kami ke warkop? Saya bilang sebelum tahapan oke silakan. Tapi begitu tahapan sudah masuk, mata publik akan melihat Anda. Di warkop bisa saja ada yang namanya tim sukses. Ada caleg. Ada mungkin gubernur minum kopi di situ. Atau wali kota. Atau yang mau maju sebagai caleg. Anda juga minum kopi di situ. Publik melihat Anda. Akrab. Anda mungkin tidak dibayarkan kopinya, Anda bayar sendiri. Tapi ingat, yang saya sampaikan di pengantar tadi. Yang kita rawat adalah public trust. Khawatir, kalau Anda terlalu dekat dengan peserta pemilu, Anda akan dicurigai tidak netral lagi. Calon pemilih Anda ragu. Lah, itu kan tiap sore ngopi sama caleg tuh. Itu tiap sore ngopi sama tim sukses. Bagaimana saya yakin dia bisa netral ya? Itu dia. Jadi bukan benar salah saja, tapi patut atau tidak patut. Saya setuju, ayo kita awasi teman-teman pansel ini yang mendapat kesempatan, yang sudah terpilih ya. Kita awasi, pastikan bahwa Anda ini menjalankan fungsi peran yang sangat strategik. Kalau pansel menyodorkan nama-nama yang sudah bermasalah, maka agak sulit bagi KPU dan Bawaslu menghasilkan penyelenggara pemilu yang kompeten. Karena diserahkan.
Kan KPU Bawaslu hanya menerima hasil pansel nanti kan. Misalnya 10 nama atau berapa nama. Nah itulah yang diseleksi oleh KPU Bawaslu. Jadi 10 nama ini calon-calon penyelenggara, mesin pertamanya yang memproses pertama adalah tim sel atau pansel. Ya, kalau di sini ada pansel saya titip. Anda menentukan calon pemimpin bangsa. Terima kasih. Siap, Prof. Public trust ya yang perlu di underscore. Benar. Underline. Oke, ini dilanjut ya, Prof. Kita diskusinya. Ada Kak Sayami. Silakan, Kak. Kakak udah angkat tangan. Waktu dipersilakan. Sampaikan langsung pertanyaannya, Kak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari Komite Independen Pemantau Pemilu di Sulawesi Tenggara. Yang terhormat atau yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad. Terima kasih. Senang sekali saya menjadi salah satu peserta madrasah pemilu ini dan bisa bertanya langsung juga kepada Profesor Dr. Muhammad. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, terkait dengan putusan DKPP itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa putusan DKPP adalah sifatnya final dan mengikat. Artinya bahwa putusan DKPP ini tidak bisa melakukan upaya hukum lain. Tetapi saya melihat, mungkin saya juga kurang paham atau mengerti, bahwa di kasus yang diputus oleh DKPP terkait pemberhentian Ibu Ida Nopida Ginting ini, KPU RI, kenapa dalam putusan DKPP kan sudah diberhentikan, tapi masih bisa melakukan upaya hukum lain, atau mungkin saya yang kurang paham atau seperti apa, mohon penjelasannya dari Profesor, kebetulan juga Profesor yang memang langsung memimpin DKPP ini. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan masalah sistem penegakan kode etik yang penyelenggara pemilu saat ini, apakah sudah sangat efektif untuk meningkatkan integritas penyelenggara pemilu itu sendiri. Mungkin itu Pak Prof yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Adinda moderator, saya respon ya. Siap, langsung Prof. Ya, saya respon dulu yang kedua dari Adinda Sayami ya, Sayami. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kemudian tidak ada lembaga yang dimandat oleh undang-undang untuk menilai, menjaga, menggawangi kode etik penyelenggara, maka seperti hutan rimba pemilu kita nih. Orang tidak takut melanggar. Orang tidak takut, tidak segan-segan menerima suap. Bahkan, naudzubillah, ada transaksi seksual dalam pemilu kita. Itu terbukti dalam sidang DKPP. Itu ada saja lembaga DKPP, oknum penyelenggara masih nekat melakukan pelanggaran. Bagaimana kalau nggak ada DKPP? Ya, ini bukan saya mensimplikasi bahwa DKPP itu bisa memastikan berintegritas. Enggak juga. Sebenarnya tugas kita bersama menjaga, mengawasi, ya, membantu KPU Bawaslu supaya tegak lurus dengan integritas. Tetapi alhamdulillah, by data, paling tidak dalam 5 tahun saya bersama teman-teman Majelis Etik DKPP, tingkat pencegahan pelanggaran itu lebih meningkat daripada orang yang nekat melakukan pelanggaran kode etik. Ya, kalau by data putusan, lebih banyak putusan itu kita rehabilitasi daripada kita beri sanksi. 52,73% penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP, itu putusan DKPP adalah rehab. Artinya tidak terbukti melanggar kode etik. Karena tentu ada periode pendahuluannya, Adinda Sayami ya. Ada periode pencegahan, ada edukasi tentang kode etik, ada pendidikan etik. Lalu kemudian, kalaulah terpaksa dilaporkan, alhamdulillah data putusan 5 tahun terakhir dari DKPP di periode saya, itu lebih banyak, lebih dari 50% putusan DKPP itu menegaskan bahwa penyelenggara bisa menjaga kode etik dibanding yang terbukti melanggar kode etik. Itu pun juga yang melanggar kode etik serius,
yang sampai pemecatan itu hanya 1, sekian persen. Sedikit sekali yang kita berhentikan secara tetap. Ya, jadi kalau ditanya apakah efektif, ya kita optimis. Alhamdulillah DKPP bersama kita semua stakeholder pemilu ya bisa selalu mengingatkan KPU Bawaslu untuk menjaga integritasnya. Sebenarnya integritas itu begini, ya. Kalau secara sederhana, kita melaksanakan tugas, fungsi tanggung jawab kita bukan karena takut diberhentikan, bukan karena takut dinilai atasan, bukan karena takut dinilai kerabat. Tapi Anda menjalankan tugas, apapun profesi Anda, dalam konteks diskusi kita pagi ini sebagai penyelenggara pemilu, Anda melaksanakan aturan undang-undang pemilu, PKPU, peraturan Bawaslu, itu karena Anda yang merasa butuh untuk tegak lurus dengan aturan itu. Ya, Anda yang butuh untuk disiplin. Anda yang butuh untuk tegak lurus dengan aturan, bukan karena melepas kewajiban. Nah, itu yang dimaksud etika itu. Sederhananya begitu ya, teman-teman semua. Saya sering mencontohkan kepada putra saya. Kadang-kadang nanya sama saya. Dia bilang, Pak, Bapak kan ketua DKPP. Coba berikan saya penjelasan singkat apa itu integritas. Coba. Dapat pertanyaan satu waktu dari putra saya itu, saya sudah baca makalah Bapak, saya nonton YouTube Bapak pidato di mana-mana. Tapi coba jelaskan kepada saya, kata putra saya yang lagi semester 5 di ilmu politik, apa itu integritas, Pak? Coba beri saya penjelasan singkat. Itu jawaban saya tadi. Kamu melaksanakan tugas, fungsi, kamu sekarang sebagai mahasiswa, belajar dengan baik, bukan karena takut sama orang tuamu, karena SPP-mu masih dibayarkan orang tuamu, tapi kamu butuh untuk menjadi mahasiswa yang rajin, yang disiplin. Untuk kebutuhan kamu juga. For your future, untuk masa depanmu. Begitu. Nah, dalam konteks KPU Bawaslu, Anda jangan takut DKPP. Silahkan berkreativitas. Bikin improvisasi. Bikin program. Imajinasi kepemiluan. Silahkan. Jangan takut sama DKPP. Kita juga beribadah begitu. Kita beribadah 2 rakaat subuh dan seterusnya. Bukan karena hanya melepas kewajiban. Diawali takbir, diakhiri salam. Tapi kita sholat atau kita ke gereja, kita ke pura, because saya butuh untuk dialog dengan Tuhan saya. Supaya pasca sholat, perilaku saya tertata, dijaga oleh Allah. Begitu ya. Jadi sekali lagi kontrol etika itu memang sebenarnya menentukan diri kita. Anda punya televisi besar, ratusan program. Kan yang menentukan kemana Anda mau memilih program sepak bola, berita, atau hiburan, remote controlnya akan Anda yang pegang. Pilihan-pilihan itu ada sama Anda. Nah, untuk yang kedua, mengenai putusan penyelenggara yang sudah diberhentikan dan kemudian aktif lagi. Pertama, saran saya sebagai bagian dari DKPP, tolong dibaca juga. Seperti saya merespon pertanyaan Adinda Direktur tadi. Baca dulu putusan DKPP tentang Ibu Evi. Nah, kalau sudah Anda baca, saya akan jawab itu. Kenapa mesti ada yang aktif? Karena Mahkamah Konstitusi mengeluarkan semacam putusan bahwa kalau mereka yang sudah diberhentikan oleh DKPP merasa ada haknya yang menurut dia tidak fair, menurut yang diberhentikan itu dimungkinkan untuk melakukan gugatan. Itu putusan MK yang terakhir. Ingat, putusan MK itu sifatnya setara undang-undang, final dan mengikat. Jadi walaupun sudah diputus DKPP sebagai keputusan final, tetapi bagi mereka yang diberhentikan, kalau merasa tidak diperlakukan adil, kalau merasa ya tanda petik, maka dia bisa menggugat. MK membuka ruang itu. Nah, itulah yang ditempuh oleh Ibu Evi. Ibu Evi merasa tanda petik, putusan DKPP tidak fair bagi dia melakukan gugatan. Nah, wilayah hukum di luar DKPP kami tidak bisa kontrol. Saya selaku ketua DKPP tidak mungkin lagi mendikte hakim PT Tun supaya Anda ikuti peraturan DKPP, ikuti putusan DKPP. Sekarang menjadi keputusan peradilan Tun. Lalu kemudian Evi diaktifkan lagi, itu menjadi putusan administratif lagi. Tetapi DKPP tidak pernah mengoreksi putusannya mengenai Ibu Evi. Nah, begitu ya. Jadi putusan etik itu sepanjang yang saya ketahui, sudah 10 tahun usia lembaga ini, belum pernah terjadi di era Pak Jimli, Pak Harjono, dan saya sebagai ketua DKPP, satu kali pun DKPP mengoreksi putusan etiknya, walaupun dikoreksi oleh lembaga lain. Nah, itu yang kita pegang sebagai final.
Bagi kami satu kali kita tok penyelenggara dipecat itu final. Anda tidak akan menemukan ada putusan koreksi dari saya bahwa Ibu Evi tidak jadi dipecat, nggak ada itu. Ya, insya Allah nggak ada. Demikian ya, makasih. Baik, Prof. Ini dilanjut dari pertanyaan di kolom chat dulu ya, biar bergantian. Ini antara dari Roni Rubiat, Bawaslu mana ini? Bawaslu Karawang, Jabar. Nah, jadi ada dilematis antara Perbawaslu 4 tahun 2019, Prof, tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik untuk ad hoc. Di mana pasal 11 dan 12 dinyatakan Bawaslu itu berhak atau diberikan kewenangan untuk memutuskan jajaran ad hoc sampai diberhentikan tetap. Tapi ketika memutuskan memberhentikan PPKD, keputusan itu dianggap keliru oleh DKPP dan keputusan itu katanya hanya dimiliki oleh DKPP. Bagaimana ini pandangan Prof. Muhammad terkait hal tersebut dan bagaimana perkembangan ke depan dalam melaksanakan Perbawaslu nomor 4 tahun 2019 ke depan. Begitu, Prof. Saya agak sedikit terganggu tadi sinyalnya, tapi saya tangkap mengenai peraturan ad hoc ya. Jadi begini, dulu di era Pak halo. Ya, Prof. Bisa diterima. Suara saya jelas? Jelas, Halo. Prof. Oke. Begini ceritanya tuh. Ya, riwayatnya, bukan ceritanya. Dulu di era Pak Jimli, semua pemeriksaan kode etik itu dilakukan oleh DKPP. Apakah yang melanggar itu penyelenggara permanen atau ad hoc? KPU, RI, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat TPS. Itu semua KPP yang periksa dan DKPP yang memutus. Setelah kita evaluasi di era Pak Harjono dan saya lanjutkan sebagai Ketua DKPP bersama KPU Bawaslu dalam rapat tripartit, kita lihat kurang efektif ini. Kalau ada pelanggaran di TPS, masa DKPP yang harus periksa. Jauh sekali rentang kendalinya. Akhirnya disepakati oleh 3 lembaga ini, lembaga-lembaga ad hoc, penyelenggara ad hoc, kalau ada pelanggaran etik diselesaikan oleh institusinya. Misalnya, kalau ada KPS yang diduga melanggar etik, itu bukan lagi DKPP yang periksa, tapi KPU Kabupaten. Ada Panwascam yang diduga melanggar etik, yang memeriksa bukan DKPP tapi Bawaslu Kabupaten. Nah, ini supaya efektif penanganannya. Karena ad hoc itu kan tidak lama masa tugasnya. Maka kita harapkan dalam rangka menyelamatkan tahapan, kalau ada pelanggaran etik ad hoc, ya KPU dan Bawaslu. Ya, dan masing-masing lembaga ini sudah membuat peraturan tersendiri kan. Tadi itu nomor 4 disebutkan oleh penanya, bagus. Nah, tapi semua peraturan DKPP terkait kode etik dan pedoman perilaku, alhamdulillah diadopsi dalam peraturan itu. Misalnya, apa sih bentuk perilaku netral itu? Itu di peraturan DKPP nomor 2 tentang kode etik dan pedoman perilaku itu ada. Netral itu, penjelasan netral itu apa? Indikator netral itu apa? Parameter independen itu apa? Itu alhamdulillah diadopsi oleh KPU dan Bawaslu. Nah, terkait mekanisme penanganannya itu kita serahkan kepada lembaga ini. Mana yang efektif gitu ya. Jadi saudara-saudara, KPU Bawaslu sekarang punya kewenangan untuk menilai jajarannya kalau ada yang diduga melanggar kode etik. Supaya cepat bisa diselamatkan tahapan itu. Jadi kalau ada PPK yang tidak netral, ya silakan aja dipecat saja oleh KPU. Tidak perlu ke DKPP. Biar tahapan itu terselamatkan ya, karena durasi yang sangat singkat. Oke, saudara-saudara, itu maaf ya kalau saya mengajar dulu waktu saya aktif, saya kan melihat di sekolah madrasah ini ada yang tidak kelihatan wajahnya gitu, apa istilahnya off camera. Bagi saya sederhana, kalau ukuran saudara itu serius atau tidak bermadrasah bisa dilihat dari off atau on kamera. Jadi kalau ada yang off kamera, menurut saya tidak serius ini ikut sekolah. Kalau di kelas itu saya anggap tidak hadir ya, tapi saya tidak tahu ini Pak Direktur, Adinda Direktur ini. Apakah yang tidak kelihatan wajahnya ini dianggap hadir? Kalau saya di kelas-kelas yang saya bina, kalau ada yang tidak aktif ini off kamera bagi saya itu tidak hadir. Sama, Ya, Prof. dan saya menilai, kenapa?
Sama Prof, di Sama. kontrak awal itu peserta wajib on cam. Ini cakep ya. Maaf ini saya bukan mengguru ya, tapi saya berbagi pengalaman saja. Ini contoh etika juga. Saudara sudah niat ikut ini webinar ini off kamera gitu. Mungkin Anda sambil tiduran. Ya tidak salah, itu hak Anda. Tapi Anda tidak menghargai forum. Bahkan mohon maaf, saya lihat ada di antara Anda sambil merokok. Aduh, sayang sekali. Sedih sekali saya ya. Oke, terima kasih. Saya harus mengakhiri karena saya sudah tidak nyaman. Ada satu di antara Anda, dua di antara Anda mendengar materi saya sambil merokok. Saya pamit. Saya tidak bisa melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bingung sebenarnya, ini masih banyak antusiasme dari rekan-rekan sekalian, namun itu tadi ya, karena kita membahas tentang kode etik dan etika, jadi ya itu kesalahan kita juga sih sebetulnya. Iya betul. Lagian kalau kita melihat kontrak di awal kan memang keseriusan teman-teman itu dianggap hadir ketika on cam di awal kan gitu. Karena ya ini juga sebenarnya murni ini bentuk kecewaan langsung dan itu, dan kami dari pihak panitia kan sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Nah, saya peringatkan ini untuk yang terakhir kalinya bagi kita semua ya, menghargai para narsum yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir kepada kita semua. Tentu ini menjadi pukulan bagi kita semua. Sementara waktu masih ada dan mudah-mudahan narsum ke depan tidak lagi terjadi, teman-teman, bapak-bapak, ibu semua, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada seluruh peserta Madrasah Pemilu 2022 ini, mohon kejadian ini jangan diulangi kembali. Dan setelah ini kami secara kelembagaan akan menghubungi ulang kepada Prof. Muhammad untuk memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf atas etika yang telah kita perbuat lagi. Terima kasih teman-teman terkait materi dan juga absensi juga kan yang maksimal hadir itu 87 terakhir saya cek. Cuma yang on cam itu hanya beberapa. Sekali lagi ini kan sangat tidak pantas lah kalau kita menggurui peserta pemilu, sementara banyak yang lebih kapasitasnya jauh di atas saya secara umur, secara keilmuan dan lain sebagainya. Dan setelah ini budaya off cam harus kita hentikan sampai sini. Berikutnya kita evaluasi diri kita bareng-bareng, muhasabah diri, dan nanti kita ketemu lagi di jam 1 meskipun banyak waktu yang terbuang. Sebelum itu dari teman-teman peserta apakah ada masukan terkait mengenai kelas kita ke depannya? Ini bukan terkait materi ya, karena kan narsumnya sudah live duluan Prof. Muhammadnya, karena memang ada giat yang lain. Terkait perjalanan kelas Madrasah Pemilu ini, apakah ada evaluasi yang lain dari teman-teman peserta? Silakan. Oke, kalau diam saja berarti tidak ada ya. Ayo, silakan Pak Dokter. Bang Ilham, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Dinda Ulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi pelajaran ya buat kita evaluasi sama-sama. Padahal ilmu dari Prof. Muhammad itu sangat bagus sekali dan antusias dari teman-teman juga sudah sangat luar biasa. Saya juga tadi seharusnya kesempatan saya untuk bertanya, karena setelah ini kan kesempatan saya bertanya. Untuk bahan evaluasi, tadi betul kata Prof. Muhammad tadi, mohon maaf tadi adalah saya lihat teman-teman juga yang sudah sambil merokok. Ya, itu salah satu etika dalam kelas, karena saya juga seorang pengajar, jadi itu sangat penting etika dalam kelas itu. Dan yang kedua, yang ingin saya sampaikan, saran saja, kan teman-teman juga Dinda Ulum, ada beberapa hal yang device-nya yang tidak memungkinkan untuk
hidup kamera. Saran untuk teman-teman saja, mungkin nanti kalaupun kamera tidak bisa dihidupkan, tolong dikonfirmasi ke moderator atau ke Dinda Direktur, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman dari pihak narasumber. Jadi bisa disampaikan di awal bahwa ada beberapa teman-teman yang kalau kameranya hidup akan mengganggu, dan juga mungkin ada dalam perjalanan, dan juga mungkin di daerahnya sinyal juga mungkin tidak memungkinkan. Seperti itu, Dinda. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang atas masukannya. Ini kita berbicara evaluasi untuk, karena masih ada waktu ya, evaluasi untuk kita semua ya, bukan berarti menggurui. Selanjutnya, Opung gimana Pung? Tadi angkat tangan, silakan Pung. Halo, kalau enggak Bapak ini dulu, Bapak Amin Mustafa. Boleh. Izin. Oh, Pung, ya udah silakan. Direktur. Mungkin tadi ketika off, stay on, nah mungkin langsung kelihatan deh saya ngerokok. Padahal itu terakhir gitu kan, terakhir baru isupan lah. Saya mohon maaf kepada kawan-kawan, mungkin khususnya kepada panitia dan teman-teman semua, senior-senior ya, mungkin diantara yang disinggung itu saya, gitu. Izin Pak Direktur. Saya mungkin sambil ngerokok. Pertama, saya pun bisa membela karena mungkin ini sifatnya mungkin secara etika pengajaran ya saya salah, tapi dalam kontrak belajar belum disebutkan. Nah, harapan saya mungkin masukan saja gitu, kalaupun misalkan memang ini mau serius untuk kedepannya, ya kita seperti belajar di kelas begitu. Nah, kalau misalnya ya artinya ketika tidak ada halangan, misalkan ya harus off cam, harus on cam begitu tuh. Terus kemudian tidak boleh sambil merokok. Nah, kalau kita kan, kalau saya mungkin menganggap bahwa ini bagian dari diskusi, dan tentu ya mohon maaf kalau misalkan secara penafsiran tidak memungkinkan atau tidak disukai bahwa sambil merokok gitu, atau kurang etis. Sekali lagi saya mohon maaf untuk para panitia dan teman-teman semua. Secara on cam tadi mungkin ketepatan saya sedang merokok, tetapi pada intinya selama materi berlangsung ya saya off cam, ya saya, karena saya menghargai itu. Karena pas disebut harus on cam, nah pas ketepatan saya sedang merokok, kira-kira seperti itu. Pertama saya mohon maaf, yang kedua ya saya berharap kalaupun ini dimasukkan pada kontrak belajar, jangan merokok gitu kan, jangan ngopi atau lain sebagainya, mangga gitu. Saya ikuti aturan rule yang ada di Madrasah Forum ini. Terima kasih, mohon maaf Pak Direktur dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas masukannya. Selanjutnya Bapak Ahmad Amin Mustafa. Pak Amin, silakan Pak Amin. Itunya di mute dulu. Halo? Nah, silakan. Ya, halo, Oke. silakan. Pertama saya ucapkan terima kasih saya bisa ikut Madrasah Pemilu. Yang kedua, berbekal pengalaman bulan Ramadan kemarin, saya kebetulan juga ikut pesantren politik yang diadakan oleh Amanat Institute. Saya sampai dengan pertemuan terakhir saya bisa mengikuti dengan baik. Akan tetapi mekanisme masing-masing kegiatan nampaknya berbeda. Jadi mungkin tadi kembali kepada komunikasi awal antara narasumber, kontrak belajar antara narasumber dan juga penyelenggara dan kita. Pengalaman saya waktu di pesantren politik itu tidak serigid misalnya harus on cam dan sebagainya, kondisional. Akan tetapi faktanya sekalipun kita off kamera, misalnya kayak pikiran, kemudian telinga kita kan mendengar. Ini contohnya saya kenapa off, saya di sawah Bang. Saya itu di sawah dari kelas mulai. Bukti bahwa saya ikut serius malu itu, ya ini. Coba bayangkan ketika saya di sawah, kemudian on kamera, kan lebih tidak menghargai narasumber dibanding saya off kamera.
off kamera sepanjang saya masih partisipan berarti apapun yang dilakukan, apa mungkin dengan tidur atau apa, prinsipnya kita ikut. Dan tidak melulu hanya soal materi yang diberikan, tapi juga kemudian kita mencoba, kalau tidak di sawah saya mencoba membuat notulen, tapi karena sedang di sawah, sedangkan tanaman ini harus kita rumat. Nah kalau saya ngaboti atau memberati nggak kemudian ikut ke sawah, nanti tanduran atau tanaman saya lebih rusak, saya lebih beresiko. Saya ingin yang bisa dapat dua-duanya. Jadi tanaman saya terawat, madrasah pemilunya saya bisa ikut gitu loh Pak. Kalau kemudian kita kontraknya mau diperketat semaksimal mungkin, saya kira ini bukan kuliah yang artinya kuliah berbayar yang juga mungkin ada dosen dan mahasiswa dan ada perguruan tingginya, kan tidak demikian juga. Jadi kita lebih fleksibel tapi mencoba untuk bagaimana saling menghargai. Kalau oke tadi misalnya tidak on kamera, enggak boleh misalnya enggak boleh merokok dan lain sebagainya, itu silahkan diatur. Tapi kalau dipaksakan semua off kamera, sekarang kalau kita lihat partisipan di grup itu berapa orang? 300. Kalau kita cek di grup WA. Tapi yang konsisten sampai akhir, saya jamin biasanya pengalaman sampai 100 Pak. Jadi ya kita berupaya sedemikian rupa untuk semuanya berjalan dengan baik, tentu dengan evaluasi dan juga komunikasi dengan narasumber, dengan menyampaikan kondisi kelas atau kondisi pesertanya itu berbagai macam gitu loh Bang. Mungkin itu aja. Terima kasih. Salam pahlawan petani ini dari kampung di Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih sahabat-sahabat pemilu, tetap semangat. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Amin sebagai petani milenial ya, hidup petani Pak. Oke. Sebelum saya review, saya harus mendengarkan dulu dari Ibu Patrioni dan juga Bapak Ramang. Silakan Ibu Patrioni terlebih dahulu untuk menyampaikan terkait kita ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah yang timbul ya, yang barusan timbul itu buat saya betul-betul memukul ya buat semua peserta gitu kan, juga buat penyelenggara malu ini gitu kan. Saran saya sih sebaiknya, saya sepakat dengan yang tadi disampaikan pembicara sebelumnya nih, yang teman-teman sebelumnya, sebaiknya dari penyelenggara juga menyampaikan sebelum kuliah dimulai atau pelajaran dimulai, diskusi ini dimulai gitu kan. Kita buat juga nih penyelenggara minta ke pemateri gitu kan, apakah boleh on cam atau harus on cam gitu kan, boleh off cam gitu kan, apakah boleh santai, karena nggak semua pemateri itu sama seperti profesor tadi gitu. Ada juga yang oke, boleh pokoknya saya boleh nyantai, yang penting masuk materinya dan diskusi teman-teman, jadi diskusi hidup. Karena bukan saya membela orang-orang yang merokok atau tidak, karena ada juga nih, karena saya orang lapangan, teman-teman di lapangan itu, teman-teman itu ya terutama yang cowok-cowok ya gitu, mereka nggak bisa otaknya mikir kalau nggak pegang tangan itu, dua tangan itu jepit. Ada juga yang seperti itu gitu loh. Nah itu kita juga harus hargai bahwa mereka juga ikut. Seperti tadi yang Bapak petani itu, saya betul-betul apresiasi ya. Beliau masih di sawah gitu, tapi karena keinginannya untuk mendapatkan ilmu gitu kan, tetap walaupun disambil, walaupun bisa saja seperti yang dikatakan Profesor tadi bahwa itu tidak serius, bisa saja. Betul aja gitu, tapi kan beliau ini walaupun sambil di sawah tapi keinginannya untuk mendapatkan ilmu itu kan juga harus dihargai gitu. Di sisi kita ya, di sisi kita yang ingin menerima ilmu gitu, tapi kan di sisi pemateri itu berbeda lagi tanggapannya. Jadi saya berharap dari penyelenggara malu ini gitu ya,
ke depannya nanti pada saat sebelum kelas dimulai gitu kan, diajukan nih ke pemateri apa sih syarat-syarat dari beliau-beliau gitu dalam mentransfer ilmu kepada kita-kita peserta gitu kan. Apakah wajib on cam, apakah harus tertib, apakah ada atau ada juga yang pemateri nggak usah saya syarat-syarat, pokoknya yang penting teman-teman mendengarkan, yang penting audiensi menikmati, itu buat dia sudah cukup. Ada juga yang seperti itu. Demikian dari Oke, saya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, ini yang terakhir dari Bapak Ramang. Pak Ramang langsung, Pak. Oke, Silakan. baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya bersyukur mendapat pengetahuan dari Pak Prof. Muhammad tentang etika. Kemudian yang kedua, hal yang disampaikan oleh Pak Prof itu adalah hal yang lazim bagi kepribadian dia sebagai tokoh yang sifatnya nasional, yang kemudian memiliki tanggung jawab moral etika. Nah, bagi saya, untuk selanjutnya kita sebagai peserta madrasah ini, bagaimana menerima dalam hal menetralkan berpikir dan menstabilkan emosi. Memang satu kenyataan yang ada bahwa kita tidak terikat dengan satu aturan pembayaran sebagaimana disampaikan tadi, yang mana dalam pendidikan ini berada di ruang yang punya ketentuan-ketentuan. Kita berada di ruang yang bebas menurut saya. Saya juga perokok. Dan saya itu tadi ter-off kamera saya, foto saya ter-off maksudnya, itu disebabkan karena setiap hari Sabtu saya punya kebiasaan. Kebiasaan saya itu adalah olahraga, yang kemudian setelah olahraga berkemas-kemas, kemudian saya mandi, kemudian sesudah itu saya bersiap-siap untuk mengikuti apa yang menjadi kegiatan berikutnya. Nah, bertepatan tadi itu, setelah saya masuk, kebiasaan itu berlaku pada saya. Sehingga saya harus tutup. Namun, memang tadi sebagaimana kawan sampaikan, telinga kita itu mendengar. Telinga kita mendengar dan menanggapi. Sehingga bagi saya juga, bagi teman-teman yang terlibat dalam hal seperti ini, saya juga tidak akan memberikan satu tekanan-tekanan dengan aturan-aturan yang ada. Bagi saya adalah kita menerima apa yang menjadi pesan daripada Pak Prof. Muhammad itu sebagai satu pemikiran yang netral dan emosi yang stabil, dalam arti kata ketika kita berada dalam situasi ini, kalau toh memang itu yang diinginkan, ya kita kesampingkan dululah hal-hal yang tidak sinergis dengan apa yang tersampaikan oleh Prof. Muhammad tadi. Yang kemudian kedua, saya juga berpikir bahwa lagi-lagi bahwa kita berada di satu ruang yang sifatnya bebas. Jadi ketika kita aktif on dengan komunikasi seperti ini, maka kawan-kawan yang lain akan berada pada posisi dengan kesibukan lain-lain. Seperti yang tadi kawannya satu dari petani, yang satu berada mungkin di ruang pasar, di mall, yang lain juga di rumah, bahkan ada mungkin ibu-ibu atau adinda-adinda di dapur sementara masak, mungkin karena malu lihat di off dulu, mungkin seperti itu. Sehingga bagi saya mungkin jangan sampai kita berada pada satu aturan yang agak terlalu kaku, sehingga saran saya ini sifatnya himbauan saja. Saya rasa teman-teman sudah bisa memahami bagaimana membangun komunikasi dengan narasumber-narasumber yang punya kapabilitas, kemampuan ilmu. Artinya itu yang kita pentingkan, kan? Entah dari penyelenggaraan politisnya, kode etik, dan ilmu-ilmu yang sudah menjadi program dan jadwal dari kawan-kawan dalam madrasah ini. Sehingga bagi saya juga meminta maaf kepada Prof. Muhammad, bukan berarti ter-off-nya apa yang terlihat, tapi memang ter-on apa yang menjadi keinginan. Itu maksud saya. Tapi kalau memang ini satu himbauan yang bersifat etika, saya rasa saya sepakat aja itu. Saya sepakat. Cuman lagi-lagi, saya sarankan, jangan sampai menjadi satu aturan yang harus dilakukan sehingga memunculkan kekakuan. Saya khawatir jangan sampai terjadi komunikasi yang tidak tepat antara narasumber dengan peserta-peserta disebabkan oleh aturan-aturan sehingga terjadi kekakuan di situ. Itu maksud saya. Jadi ini mungkin kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada kawan-kawan madrasah. Mohon maaf sekali lagi kepada Pak
Prof. Muhammad. Semoga beliau sehat-sehat, kuat-kuat, dan dapat bimbingan dan perlindungan Allah, dan juga kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya review dari beberapa masukan teman-teman ya. Pertama, memang karena ini materinya tentang etika, maka otomatis berawal dari pembahasan etika itu yang ada di lingkup kita, itu satu. Terus yang kedua, lagi-lagi di kontrak belajar itu kan di pertama pembukaan sudah kita kasih tahu, tapi di sisi lain saya juga memahami betul keseriusan teman-teman itu memang berbenturan dengan ada yang kerja, ada yang sawah, ada yang saya juga pernah ngalami ini di 2020 ketika kuliah. Tapi secara psikologi ketika ada orang yang ngomong sebenarnya gini teman-teman seluruh peserta, jika memang sedang sibuk atau ada kegiatan lain dan itu urgent, saya menghargai keseriusan teman-teman walaupun off cam. Tapi mohon tolong ketika off cam tampilkan foto teman-teman. Jangan hitam semua. Tadi itu saya juga melihat kebanyakan yang hitam. Kan bisa tuh seperti Ibu Diah Eli Kusrini. Ini saya malu Ibu Diah ini kan foto, cuman dia terlihat seperti menyimak kayak gitu. Teman-teman cek deh Ibu Diah Eli Kusrini. Coba teman-teman dibikin seperti itu ya. Sisi lain jangan dengan faktor kesengajaan. Kalau teman-teman tidak sibuk dan memang ready gitu loh, tolong di on cam kan kamera gitu. Aspek moralitas teman-teman lah yang bicara gitu. Saya kira itu. Dan masukan dari Ibu Patrioni tadi, saya sepakat nanti dari kami akan sampaikan kepada setiap narsum bahwa enaknya seperti apa dan bagaimana Ibu. Teman-teman seperti itu ya. Yang penting jangan terlalu hitam semua lah, apalagi tadi kan banyak hitam semua, foto pun tidak ada soalnya. Iya kan? Soalnya saya juga ngecek, Bapak ini kebanyakan hitam. Dan itu hitam ini gitu, hitam apa? Hitam inisial nama gitu, bukan hitamnya tuh ada foto. Kalau bisa sih foto dengan background madrasah pemilu yang telah kita kirim background virtualnya, kemudian ada teman-teman, foto teman-teman di situ di depannya. Paling tidak kan dengan melihat berwarna semua gitu, psikologi si pembicara itu sangat mempengaruhi. Saya kira itu teman-teman. Dan kami juga tidak memaksakan harus kaku, harus on cam semua. Kita juga memahami betul. Tapi ketika teman-teman sedang tidak sibuk dan serius dan waktu yang senggang dan waktu itu memang dimanfaatkan untuk kelas ini, ya mohon untuk on cam kamera. Tapi teman-teman kalau misalnya memang berbenturan dengan kerja, tapi di sisi lain sambil pakai handset misalkan, itu tidak apa-apa maksud saya. Cuman tolong dibuat gambar saja teman-teman, jangan dihitamin semua. Saya menekankannya di situ ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Halo? Paham. Ya saya kira itu ya. Saya sekali lagi bukan bermaksud menggurui teman-teman atau apapun, tapi ini murni untuk kebersamaan kita semua gitu. Karena kita kan saling membantu, saling membesarkan gitu. Utamanya di bidang ilmu demokrasi dan kepemiluan. Saya kira itu teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di jam 1 ya bersama Prof. Alimun Hanif. Tolong, jikalaupun teman-teman sibuk dan berbenturan waktunya, tapi teman-teman serius yang mengikuti dan mendengarkan materinya, kalaupun off cam, tolong pasang foto Anda dan dengan berbackground merah ya. Nanti kita kirim balik. Kita udah kirim background virtual kelasnya, nanti akan kita kirim balik di grup. Tolong teman-teman set sedemikian mungkin agar nanti ketika teman-teman off cam pun yang muncul itu foto teman-teman serta background seperti saya ini nih gitu Mas. Seperti Bu Erina, seperti Kang Arif Ridwan Ciamis gitu maksudnya gitu. Kalaupun off cam ya. Syukur banget ya on cam semua gitu. Saya kira itu teman-teman, nanti kita ketemu lagi di jam 1 ya. Terkait materi nanti kami share di grup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu
Cynthia yang tadi membuka, sekaligus kita tutup aja pertemuan kelas yang kedua ini. Nanti kita ketemu lagi di jam 13.00. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ini dulu, Kadir izin ambil angle dulu ya. Oke, untuk kelas kita. On cam dulu semua ya. On cam, diharapkan on cam semua. Terkait materinya juga kawan-kawan bisa ini ya, rekan-rekan, Bapak Ibu senior semua adik-adik bisa dilihat di channel YouTube ya, jangan lupa di-subscribe, di-like dan komen. Di situ ada tidak nampak wajah kita semua ya. Oke. 3 2 1 cheese. Oke, slide kedua tunggu. 3 2 1 cheese. Oke, slide ketiga, tunggu. 3, 2, 1, cheese. Baik. Oke, terima kasih atas masukannya dan partisipasi rekan-rekan semuanya. Semoga kita semua tetap sehat dan dapat bertemu kembali nanti di jam 1 siang dengan moderator yang berbeda tentunya dan materi yang baru tentunya. Oke, saya tutup forum virtual siang ini.